Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Firdaus Hasan dari kelas 11 TBSM 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan kegiatan saya selama praktik kerja lapangan di PT Eagle Industri Indonesia. PT Eagle Industri Indonesia atau lebih dikenal sebagai EID didirikan melalui anak perusahaan Eagle Industri Co. Ltd. pada tanggal 1 Desember 1990 (EKK). Sejak saat itu, perusahaan telah berkembang dari produksi HP seal, sistem induksi udara, O-ring, dan floating seal. Kemudian berkembang ke industri mobil dan industri konstruksi. PT Eagle Industri Indonesia adalah perusahaan yang mengedepankan konsep keselamatan kerja, kesehatan, dan lingkungan dengan kebijakan MK3L. Bertekad melalui sistem integrasi manajemen mutu ISO 9001, keselamatan dan kesehatan kerja OHSAS 18001, dan yang terakhir sistem manajemen lingkungan ISO 14001. Sehingga Anda akan menemui standar-standar ramah lingkungan dan keamanan diterapkan di area PT Eagle Industri Indonesia. Mulai dari perlengkapan pelindung diri saat bekerja, alat pemadam kebakaran, tempat sampah, pengolahan limbah, sampai kegiatan penghijauan yang dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan. Waktu kerja dan pakaian yang diterapkan di PT Eagle Industri Indonesia. Untuk hari kerja, di PT Eagle Industri Indonesia menerapkan 5 hari kerja, yaitu Senin sampai dengan Jumat, dengan Sabtu dan Minggu adalah hari libur. Untuk jam kerja, di PT Eagle Industri Indonesia terdiri dari 3 shift, yaitu non-shift, shift pagi, dan shift malam. Kemudian untuk non-shift dan shift pagi, jam kerjanya dimulai pada pukul 7.00 sampai dengan pukul 16.00. Pada pukul 6.55 akan diadakan taiso atau senam pagi. Kemudian pada pukul 7.00 dimulai bekerja. Setelah itu pada pukul 9.00 akan dilaksanakan break 10 menit untuk bagian produksi. Selanjutnya pada pukul 12.00 akan dilaksanakan istirahat office selama 60 menit dan untuk produksi selama 40 menit. Dan setelah itu kembali lagi pada pukul 14.40 akan dilaksanakan kembali break selama 10 menit untuk bagian produksi. Lalu untuk shift malam, jam kerjanya dimulai pada pukul 21.00 sampai dengan 6.00. Kemudian pakaian. Yang pertama, Senin sampai dengan Kamis untuk bagian office mengenakan seragam. Kedua, hari Jumat untuk bagian office mengenakan batik. Yang ketiga atau yang terakhir, Senin sampai dengan Jumat untuk bagian yang berhubungan dengan produksi mengenakan seragam. Dan selanjutnya yang terakhir, struktur jajaran manajemen di PT Eagle Industri Indonesia. Yang pertama, Mr. Mamoru Yokota selaku Presiden Direktur. Yang kedua, Mr. Masaki Nishimura selaku Direktur Operasional. Yang ketiga, Mr. Koji Morikami sebagai Advisor. Yang keempat, Ibu Sakdiah sebagai HRD dan GA. Yang kelima, Bapak Komarul Arifin sebagai Production. Yang keenam, Bapak Aji Julianto sebagai Accounting and Finance. Yang ketujuh,
Ibu Anita Hairani selaku sales. Yang kedelapan, Bapak Yuliadi Rumanto sebagai production control. Yang kesembilan atau yang terakhir, Bapak Helmi Firmansyah sebagai quality control atau QC. Proses menimbang komponen material pembuatan floating seal. Baiklah, yang pertama, menimbang material mixing CRH5A SPCC. Yang pertama, gunakan topi, kacamata pengaman, penyumbat telinga, mindset, korset, sarung tangan kulit, dan sepatu pengaman. Selanjutnya, siapkan box dan timbangan. Atur posisi senyaman dan fleksibel mungkin. Kemudian, nyalakan timbangan, letakkan box pada timbangan, lalu tekan tombol zero atau reset untuk mengkalibrasi. Selanjutnya, ambillah SPCC dengan menggunakan garpu atau hand magnet, lalu taruh pada waskom. Yang terakhir, isilah box sampai mencapai kapasitas sesuai dengan jenis timbangannya, 80 kg, 12,72 kg, atau 100 kg sama dengan 15,5 kg. Proses menimbang komponen material pembuatan floating seal. Baiklah, yang kedua, menimbang material mixing CRH5A SAS 304. Yang pertama, gunakan topi, kacamata pengaman, penyumbat telinga, mindset, korset, sarung tangan kulit, dan sepatu pengaman. Selanjutnya, siapkan box dan timbangan. Atur posisi senyaman dan fleksibel mungkin. Kemudian, nyalakan timbangan, letakkan box pada timbangan, lalu tekan tombol zero atau reset untuk mengkalibrasi. Selanjutnya, ambillah SAS 304 dengan menggunakan waskom sebagai wadah. Kemudian yang terakhir, isilah box sampai mencapai kapasitas sesuai dengan jenis timbangan, 80 kg sama dengan 22 kg, atau 100 kg sama dengan 27,5 kg. Proses menimbang komponen material pembuatan floating seal. Baiklah, yang ketiga, menimbang material mixing CRH5A pig iron. Yang pertama, gunakan topi, kacamata pengaman, penyumbat telinga, mindset, korset, sarung tangan kulit, dan sepatu pengaman. Selanjutnya, siapkan box dan timbangan. Atur posisi senyaman dan fleksibel mungkin. Kemudian, nyalakan timbangan, letakkan box pada timbangan, lalu tekan tombol zero atau reset untuk mengkalibrasi. Kemudian yang selanjutnya, buka mesin shot blasting, ambil pig iron dengan tangan menggunakan sarung tangan ke timbangan. Isilah box sampai mencapai kapasitas sesuai dengan jenis timbangan, 80 kg sama dengan 24 kg, atau 100 kg sama dengan 32 kg. Baiklah, yang kedua, proses pengoperasian mesin komponen material pembuatan floating seal. Yang pertama, pengoperasian mesin mixing Hygo. Langkah pertama, hidupkan mesin dengan memutar switch ke posisi on. Lalu langkah kedua, tekan tombol precision check, lalu taruh pemberat pada timbangan 500 gram untuk mengkalibrasi. Langkah ketiga, pilih mode CRH5 atau CRH5A, lalu pilih jenis timbangan 80 kg atau 100 kg. Langkah keempat, letakkan wadah pada timbangan, masukkan bahan baku kastrol 50, ferrofosfor, nikel, carburetor sesuai kapasitas yang sudah diatur oleh sistem pada mesin. Langkah terakhir, jika semua bahan baku kastrol 50, ferrofosfor, nikel, carburetor sudah selesai ditimbang, maka tekan tombol retrieve di tengah monitor untuk mengakhiri proses. Selanjutnya, proses pengoperasian mesin komponen material pembuatan floating seal. Baiklah, yang kedua, proses pengoperasian mesin shot blasting Hygo.
Langkah pertama, gunakan topi, kacamata pengaman, penyumbat telinga, manset, korset, sarung tangan kulit, dan sepatu pengaman. Langkah kedua, hidupkan mesin dengan memutar switch ke posisi on. Langkah ketiga, buka pintu mesin, masukkan pig iron kurang lebih 300 kg berat maksimalnya. Langkah keempat, tutup pintu mesin, tekan tombol dust collector, basket excavator, dan blast well. Dan yang terakhir, tekan tombol bell in. Floating seal adalah sebuah produk sederhana yang terdiri dari dua komponen, cincin segel yang terbuat dari besi cor khusus dan komponen karet, o-ring, atau gasket. Digunakan untuk mesin berjenis crawler seperti bulldozer yang dipasang pada roller bawah yang berfungsi untuk mencegah kebocoran oli di dalam dan untuk mencegah masuknya material lain seperti terpapar pasir, kotoran, dan benda asing lainnya. Fitur floating seal adalah sebuah produk sederhana yang terdiri dari dua komponen, cincin segel yang terbuat dari besi cor khusus dan komponen karet, o-ring, atau gasket. Saat digunakan, dua segel identik menghasilkan sepasang. Cincin segel yang merupakan komponen geser tidak bersentuhan dengan poros karena ditopang oleh komponen karet, dan oleh karena itu mengikuti gerakan radial dan pendorong poros erat. Karena dikembangkan untuk aplikasi bubur, seal ring terbuat dari bahan yang sangat keras, tahan aus, dan tahan korosi. Komponen karet menekan permukaan geser cincin segel. Oleh karena itu, terbuat dari bahan yang sangat tahan terhadap suhu dingin dan panas dengan sedikit kompresi yang diatur untuk masa aktif atau masa pemakaian yang lebih lama. Penggunaan utama floating seal termasuk roll perayap, drip perjalanan, mesin konstruksi, serta pertanian, dan juga untuk konveyor mixer dan berbagai mesin penggali. Dengan kata lain, mereka digunakan secara luas dalam aplikasi berkecepatan relatif rendah yang terpapar benda asing. Dan yang terakhir, proses pembuatan floating seal untuk komponen otomotif. Ada 6 proses dalam pembuatan floating seal untuk komponen otomotif. Yang pertama, proses peleburan. Proses peleburan beberapa bahan baku casting dengan suhu tinggi 1500 derajat Celcius. Proses yang kedua, proses periksa karbon dan silikon. Proses pemeriksaan kandungan karbon dalam bahan casting. Yang ketiga, proses pengecoran. Proses pengecoran bahan cairan bahan baku dimasukkan ke dalam cairan. Yang keempat, proses penimbangan. Menimbang produk setelah proses pengecoran selesai, di mana jika produk berbobot oke, akan pas untuk proses selanjutnya, dan jika NG akan otomatis dibuang. Dan proses selanjutnya adalah proses baritori di dalam dan di luar. Proses gerinda serpihan di dalam dan di luar untuk memastikan produk dalam keadaan yang benar-benar pas untuk bisa ke dalam proses selanjutnya. Dan terakhir, proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan visual untuk menampilkan NG dan ukuran pas dengan produk jig. Sekian video saya mengenai kegiatan saya selama praktik kerja lapangan di PT Eagle Industri Indonesia. Kurang lebihnya, mohon maaf. Saya Fadli Firdaus Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.